Pemirsa Ajeng Semeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Kasus demam berdarah denggi merebak di Kecamatan Kubu, Karangasem. Puluhan warga dirawat di rumah sakit. Gara-gara judi online, seorang tukang roti membunuh juru parkir difabel di Denpasar. Seorang anak perempuan penjual kartu pos di Pura Besaki viral karena menguasai 14 bahasa asing. Kasus demam berdarah denggi atau DBD merebak di wilayah Kecamatan Kubu, Karangasem. Di Banjardinas Nusu dan Banjardinas Tigaron, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, puluhan warga desa setempat harus menjalani perawatan di rumah sakit swasta di Karangasem. Beberapa orang pasien diantaranya dirawat di RSUD Karangasem. Petugas kesehatan cukup sibuk karena harus merawat dan menerima pasien DBD yang terus berdatangan. Menurut warga, kasus DBD mulai merebak sejak 2 pekan terakhir ini. Dengar sangat banyak, Pak, kurang lebih lah puluhan dah udah kena, dan udah ada yang sembuh, udah ada ini baru, ada yang kena baru tahu gitu. Ada berapa desa, Pak, di sana? Desa yang tiang tahu cuma ada 2 banjar yang tiang tahu, Pak, Banjar Nusu dengan Tigaron. Kalau di desa banjar lain belum tiang ketahui. Sejauh ini RSUD Karangasem sejak awal November hingga akhir pekan lalu merawat 6 pasien. 2 orang berasal dari kota Amlapura dan 4 lainnya dari Banjar Nusu, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu. Dirawat di RSUD Kabupaten Karangasem sebenarnya puncaknya adalah di bulan Juni. Nah, setelah bulan Juni itu tetap ada masih kasus DB, cuma kasusnya menurun, dan sampai saat ini di bulan November itu cuma ada 6 kasus dan masih dirawat sampai sekarang ada 5 kasus. Nah, himbauan kepada masyarakat karena ini adalah udah mau musim penghujan, biasanya Desember udah mulai penghujan. Saya harapkan masyarakat adalah marilah kita bersama-sama untuk hidup bersih, hidup sehat, di mana marilah kita sama-sama membersihkan lingkungan kita sendiri. Jadi dari diri kita sendirilah dengan lingkungan, sehingga semua lingkungan akan menjadi bersih, sehingga sarang nyamuk itu akan berkurang. Untuk mengantisipasi merebaknya kasus DBD, warga diimbau untuk aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan mengubur barang bekas, menguras dan menutup tempat penampungan air, abatisasi, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Kemarau panjang dan kekeringan yang terjadi saat ini membuat warga di 2 kecamatan di Karangasem, yakni Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang, sulit mendapatkan air bersih. Selain sumber air bersih yang mengering, kerusakan pompa air dan gangguan jaringan pipa air PDAM menambah berat beban warga di 2 kecamatan ini, termasuk Kecamatan Karangasem, khususnya di wilayah kota Amlapura. Untuk mengatasi masalah ini, BPBD Karangasem bersama Dinas Sosial dan PMI Karangasem terus menyalurkan bantuan air bersih menggunakan mobil tangki ke sejumlah desa di 2 kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih. Salah satunya di Desa Ban, Kecamatan Kubu, dan Desa Nawakerti, Kecamatan Abang, Karangasem. Seperti wilayah Kubu, Desa Ban khususnya, ada 4 dusun yang sudah mulai kekurangan air bersih sejak 1 Agustus. Kemudian wilayah Abang, ada wilayah Desa Nawakerti. Tapi Nawakerti bukan sepenuhnya karena dampak kekeringan, namun di sana ada fasilitas umum seperti jaringan air minum, pipa air minum dari PDAM memang yang mengalami kendala kemarin, termasuk terdampak di beberapa kecamatan. Telaga Wajah ada di PPN tapi rusak pompanya untuk naik karena air ke atas. Kalau air PDAM itu setiap berapa minggu sekali hidup, Pak? 1 kali. Ini pun jauh. Seminggu sekali hidupnya, ya. Pak, ya?
jauh dari sana, dari Puro Padang. Berarti selama ini warga beli air Pak? Ya sementara ini beli karena cupang air hujannya kan sudah pada habis airnya. Beli dia. Oke, berapa Pak satu gini Pak? Satu jirigan tuh Rp1.000. 1.000 ya. Saat ini sejumlah desa sudah mengajukan permohonan bantuan air bersih ke BPBD Karangasem dan sudah diproses. Selanjutnya penyaluran ke desa bersangkutan akan dilakukan sesuai permintaan. Diperkirakan kekeringan dan kesulitan air bersih ini akan terjadi hingga akhir bulan November 2024 mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Anggota DPRD Karangasem sidak ke sejumlah restoran dan objek wisata Amet di Desa Purwakerti, Karangasem terkait laporan luberan limbah yang menimbulkan bau menyengat dan meresahkan masyarakat. Bahkan di kawasan wisata Pantai Amet, limbah meluber hingga ke jalan sehingga mengganggu kenyamanan wisatawan yang berjalan di lokasi wisata. Dalam sidak, anggota dewan mendatangi satu persatu restoran yang limbahnya tidak terkendali. Bahkan sebagian restoran belum memiliki izin usaha. Para pemilik restoran mengaku sudah membuat septic tank yang cukup dalam. Namun karena kontur dan jenis tanah berbatu, maka limbah toilet dan dapur tidak bisa terserap sehingga meluber ke jalan raya. Hasil sementara kami pengawasan dan monitoring telah dicek ada dari pihak pengelola restoran ada beberapa kesulitan untuk permasalahan limbah karena daerah yang di tempat usaha itu adalah untuk penggalian septic tank itu tidak bisa seperti di daerah-daerah biasa karena perbukitan adalah perbatuan. Nah disitulah timbul permasalahan limbah itu tidak bisa menyerap. Komisi 1 DPR Kabupaten Karangasem memberikan solusi untuk pengolahan limbah itu dengan pengolahan yang sesuai dengan membuat tangki-tangki atau membeli tangki-tangki, dan dari pihak pengusaha akan berjanji untuk menindaklanjuti segera karena limbah itu sudah sampai meluber ke jalan raya dan ini menjadikan perhatian khusus dari daerah pariwisata Amet ini karena dilihat oleh tamu-tamu pengunjung banyak yang jalan kaki, jadi kami sarankan segera ditindaklanjuti. DPRD Karangasem mengingatkan pemilik restoran untuk menggunakan tangki pengolahan tinja. Selain itu, anggota DPRD juga meminta pengelola restoran segera mengurus izin karena banyak sekali restoran di daerah ini beroperasi tanpa izin usaha. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.